Puji Tuhan, saudara. Eh, Puji Tuhan. Hari ini saya ingin share firman Tuhan pada saudara. Dan firman ini saya beri judul dengan reverent obedience atau ketaatan yang penuh hormat. Mungkin slide-nya ya. Ketaatan yang penuh hormat gitu. Nah, ada banyak kali kita ini bisa taat, tapi bukan karena hormat, tapi karena takut. Betul Bapak Ibu ya? Kita kalau lampu merah, kita berhenti. Kenapa kita berhenti? Karena kita takut gitu. Karena ada ketakutan di situ. Coba nggak takut Bapak Ibu ya? Jangankan begitu, kalau kita tahu, apalagi kalau di Blora ini Bapak Ibu ya, kita lihat perempatannya kan jarang ada Pak Polisi saudara ya. Jadi kalau kuning, kalau dari jauh kita udah lihat lampunya kuning, gitu kan saudara. Kira-kira pertanyaan saya gini saudara, saudara ngerem apa ngegas? Jujur? Ngerem apa ngegas saudara? Ngegas. Padahal saudara tahu persis. Pas nanti kira-kira mendekati perempatannya bakal sudah merah. Tapi kenapa? Kita langsung bablas saudara. Kenapa? Ketaatan kita bukan karena kita pengen taat. Ketaatan kita hanya kalau ada Pak Polisinya. Karena kita takut saudara, bukan karena kita pengen taat. Lain saudara, kalau kita ada di kota besar atau kita di luar negeri, begitu kuning kita nggak berani saudara, nggak berani langgar. Sudah begitu kuning kita sudah pilih ngerem. Kenapa? Sebab kalau kita langgar $200 saudara ya, kita lebih takut kehilangan uang daripada terlambat saudara. Kita lebih merasa rugi kalau kita bayar $200. Nah, banyak kali kita taat bukan karena hormat. Kita taat karena kita takut. Nah itu menyebabkan kalau kita enggak takut, kita jadi enggak taat. Kalau kita enggak merasa bahwa aku nanti akan terkena sesuatu. Enggak apa-apa kok enggak taat. Maka ngapain kita? Kita akan terus bablas saudara ya. Kita akan terus terabas itu. Padahal firman Tuhannya tuh mengatakan bahwa ada sesuatu yang sangat dahsyat di dalam ketaatan. Mari kita buka di dalam Ulangan 28. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, di situ ada saudara, kita akan baca sama-sama pakai suara ya saudara ya. 1, 2, 3, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Nah berkatnya apa saudara? Saudara nanti kalau saudara buka sendiri di rumah Ulangan 28 ini berkatnya komplit. Dan bentuk berkat ini bukan berkat berpilih. Artinya begini, nanti yang Tanti dapatnya berkat nomor 1, 2, 3. Nanti yang orang lain lagi nomornya 4, 5, 6. Jadi Tanti gak dapat 4, 5, 6, orang lain gak dapat 1, 2, 3. Bukan begitu saudara. Ini berkat sebuah paket komplit saudara ya. Jadi gak bisa dipilih-pilih. Itu berkat langsung kita terima dalam bentuk bongkahan besar. Tuhan bilang diangkat jadi kepala bukan ekor, bakulnya diberkati, keluarganya diberkati, keluar masuk diberkati, ladangnya diberkati. Aduh segala macam yang kita ada ini kayaknya diberkati semua. Dan itu Tuhan berkata itu sebuah paket berkat. Nah tapi paket berkat ini di situ dikatakan begini, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia, yang artinya begini saudara. Ada sebuah ketaatan yang perlu dilakukan. Nah saudara kalau lihat Ulangan 28 ini, itu sebuah berkat yang kalau dibaca itu kayak bisa ya Tuhan mikirnya sejauh itu. Jadi yang saudara bahkan gak minta, itu saudara Tuhan tuh sudah sediakan. Biasanya kita gak minta tuh paling kita gak minta apa? Saudara diberkati keluar dan masuk.
Saudara akan berkata gini, Tuhan berkati aku di jalan nanti ya, berkati aku supaya aku begini, begitu. Tuhan memberi keselamatan. Tapi Tuhan enggak, saudara waktu saudara masuk ke dalam rumah kan saudara jarang toh berdoa begitu. Saudara injakkan kaki di rumah dan saudara berkata gini, berkati aku di rumah ini. Saudara bahkan kita nggak kepikir hal itu. Tapi Tuhan berkata, bahkan ketika engkau nggak kepikir pun aku sudah memberkati engkau. Aku ingin memberkati engkau. Seberkeinginan apakah Tuhan itu memberkati kita? Gampang saudara. Kira-kira kayak gini, saya mau tanya. Saudara sebagai orang tua, saudara yang sebagai orang tua nih ya. Kalau saudara ini masak makanan yang sangat enak, saudara masak makanan yang sangat spesial, saudara masak makanan yang terbaik yang saudara bisa kasih buat anak saudara. Saudara ya. Lalu anak saudara ini saudara undang datang. Ayo nak sini datang, mama masak, papa masak. Dulu papa saya juga suka masak. Jadi kadang-kadang kami diundang bukan hanya karena mama yang masak, papa masak gitu. Saya nggak tahu saudara bapak ada yang suka masak juga nggak saudara ya. Ayo datang sini. Mama masak, papa masak, sini datang. Saudara, waktu dia datang, anak saudara datang, terus anak saudara duduk, terus waktu dia makan gitu ya, terus dia bilang gini, wih, enak masakannya mama ini, enak ini, aku suka ini ma, aku suka. Besok masak kayak gini lagi ya ma ya, enak ini ma, aku seneng makanan ini. Saya tanya saudara ya, yang lebih senang itu jujur, saudara juga pernah jadi anak-anak. Yang lebih senang itu mamahnya yang masak no atau anaknya? Jujur, mamahnya yang lebih senang. Kenapa? Dinikmati anaknya, betul? Saudara ada sebuah kepuasan, seneng aku. Coba saudara masak, saudara panggil anak saya, saudara. Nak datang ya nak, mama masak. Maaf mah aku lagi repot, mama makan sendiri aja ya, habis-habisin gak apa-apa kok. Lu ini makanan terbaik, gak apa-apa habisin mama sendiri, aku repot. Saudara jengkel gak? Jengkel saudara ya, wah paling sebel, wah mas gue, apalagi suami udah dimasakin nggak tahu terima kasih, rasanya kan gitu saudara ya, nggak dimakan, nggak pulang, wah bisa, awas kamu tunggu sampai 2 tahun lagi baru aku mulai masak lagi, kira-kira gitu saudara ya. Nah buat Tuhan sama, jadi Tuhan tuh mau memberkati kita, itu Tuhan yang lebih pengen. Dan buat Tuhan melihat kita diberkati, Tuhan lebih senang. Daripada saudara sendiri pengen diberkati. Tuhan lebih senang lihat kita menikmati semua berkat itu. Daripada bahkan lebih dari sukacita kita sendiri. Waktu kita nikmati berkat. Loh ajaib loh Tuhan kita itu. Kita yang jahat aja sampai dikasih perasaan. Gambaran sedikit perasaannya Tuhan itu. Kayak apa toh. Nah saudara. Waktu kita dapat berkat. Surga itu bersukacita. Tapi begini saudara. Tiap rumah ada aturan. Saudara ya, seperti kalau di rumah saya ini, saudara kalau di rumah mama saya, saudara ya. Kalau mama saya masak-masak begitu saudara ya. Ada aturan-aturan yang ada. Nggak apa itu? Datang. Cuci tangan dulu. Itu kan? Duduk di meja makan yang baik. Makannya di sini. Enggak terus makan ngawur gitu, enggak terus langsung makan diambil masuk ke kamar makan di kamar. Enggak bisa saudara. Apalagi kalau di rumah saya yang namanya kamar itu tidak ada makanannya. Masih mending rumah mama saya itu kamar ada makanannya saudara. Sebetulnya saya juga senang sih saudara makan di dalam kamar. Cuman itu si bapaknya tuh saudara ya enggak boleh saudara kalau ada makanan di dalam kamar saudara. Jadi ya bagaimana lagi gitu. Tapi kalau saudara dimasakin, tiap rumah kan punya aturan makan bersama yang beda-beda saudara ya. Saudara nggak bisa jadi anak kalau di rumah mama saya mau menikmati yang jadi masakannya lalu saya sembarangan aja. Saya datang lalu meskipun saya anaknya saudara. Aku nggak mau cuci tangan meskipun tanganku kotor tapi kan aku anakmu mah. Dengan tangan yang masih kotor terus saya ngambil makanan gini. Pasti akan disampluk mama saya. Cuci tangan dulu. Cuci tangan dulu. Nanti kalau tanganmu kotor nanti toh perutmu sendiri yang sakit. Alah nggak apa-apa wong toh perut saya sendiri yang sakit. Meskipun saya mau ambil gini pasti nggak boleh. Saudara ngerti maksud saya ya? Tiap rumah ada aturannya. Saya juga nggak bisa ambil makan lalu langsung main. Oh makanannya ini saya bawa masuk ke kamar aja, saya makan di kamar aja seenak-enak saya. Nggak bisa. Tiap rumah ada aturannya. Sama. Berkat Tuhan datang ada aturannya.
buat berkat datang ada aturannya. Dan aturannya sederhana saudara. Dikatakan begini, waktu engkau mendengar dengan baik-baik, lakukan baik-baik. Artinya gini, waktu kita ini taat kepada Tuhan, waktu di Alkitab di terjemahan yang lain dikatakan, waktu kita ini taat kepada Tuhan, maka berkat ini akan turun ke atas kita. Waktu kita ini sepenuh hati mentaati apa yang Tuhan mau, maka berkat itu turun ke atas kita. Dengan kata lain begini saudara, ada hubungan antara ketaatan dan level berkat kita. Enggak bisa enggak saudara. Ya keselamatan gratis. Tapi buat berkat itu sangat berhubungan dengan ketaatan. Karena ayatnya tadi bilang, jika engkau baik-baik mendengarkan dan melakukan dengan setia, maka berkat datang. Dengan kata lain gini, kalau saudara taat, saudara dapat berkat. Dan waktu saudara tidak taat, maka tidak bisa tidak. Saudara tidak bisa tidak taat dan mengharapkan berkat tetap ada. Maka otomatis karena dia itu berbanding lurus, saudara. Otomatis semua akan ikut turun. Nah saudara, syarat ini tidak diberikan buat menyulitkan kita kok. Ketaatan ini tidak diberikan untuk menyulitkan kita. Lebih gampang yang makan atau lebih gampang yang masak? Gampang makan toh saudara? Gampang ikut aturan mau makan atau gampang ikut aturan mau masak? Tetap kita ikut aturan mau makan itu lebih gampang. Artinya begini. Buat Tuhan menyediakan segala berkat itu tuh sudah segala yang terbaik. Saudara bagian kita itu enggak bagian yang sangat berat kok. Bagian kita tuh termudah, cuman ngikutin aturannya buat mau makan. Udah gitu aja saudara, enggak repot masak, enggak repot nyiapin, enggak repot apa-apa. Surga nyiapin masak, surga nyiapin segala sesuatunya. Kita cuman ikut aturannya dan itu firman Tuhan berkata engkau akan menikmati, kita akan menikmatinya saudara. Nah, tapi di dalam 1 Tawarik 22 ayat yang ke-11 saudara, di situ dikatakan begini di sebuah terjemahan yang lain, dan biarlah Tuhan juga memberimu kearifan dan pemahaman ketika dia memberimu tanggung jawab atas Israel sehingga engkau memerintah dengan ketaatan penuh hormat. Ini adalah sebuah terms yang saya mau pakai hari ini. Ketaatan penuh hormat di bawah pewahyuan, itulah yang akan membuatmu sukses mengikuti arahan dan melakukan hal-hal yang diperintahkan Musa kepada Israel. Lihat sudah, ketaatan yang penuh hormat itulah yang akan membuatmu sukses. Ketika kita tidak sekedar taat biasa, bukan taat karena takut. Yang ketaatan dengan penuh ketakutan gitu. Sehingga kalau Tuhan tidak kasih kita hukuman kita akan terabas. Tapi bukan, ketaatan yang penuh hormat. Taat yang penuh hormat ini bicara seperti seorang anak yang menghormati orang tuanya. Ada nggak ada orang tuanya, dia akan lakukan itu. Kenapa? Karena dia menghormati orang tuanya. Bukan seperti hamba kepada tuannya. Kalau hamba sama tuannya nggak ada, dia ngapain saudara? Ya dia nggak ngapa-ngapain, wong dia anggap itu tuan. Mana ada yang namanya hamba kepada tuan itu taatnya karena hormat banget. Saudara waktu kita pun mungkin sebagai hamba atau kita sebagai pegawai, bisa jadi waktu nggak ada bos kita nggak melakukan dengan setia juga loh saudara. Benar nggak saudara? Kenapa? Sebab kita masih ada di level taatnya karena takut. Tapi lain kalau taatnya karena hormat. Itu gak kayak tuan dan hamba. Itu kayak bapak sama anak. Jangan nanti pamaku sedih nih aku kayak gitu. Enggak. Aku gak mau kayak gitu Enggak jangan Nanti kalau aku kayak gitu nanti papaku dapat malu. Enggak. Aku gak mau. Bukan karena aku takut. Tapi aku gak mau papaku malu. Karena kita memberikan penghormatan kepada Tuhan. Nah, seperti apa sih ketaatan yang penuh hormat itu? Kayak Tuhan Yesus, saudara. Tuhan Yesus yang berkata begini, dia merendahkan diri sampai mati, dia merendahkan diri taat sampai mati di kayu salib.
sebuah ketaatan yang total kepada Tuhan. Nah, hari ini kita akan lihat 3 hal yang dibutuhkan untuk kita ini punya ketaatan yang penuh hormat. 3 hal yang dibutuhkan untuk kita ini punya ketaatan yang penuh hormat. Yang pertama, saudara ya, kita perlu punya yang namanya percaya. Sederhana, kita perlu punya yang namanya trust, percaya kepada Tuhan. Mari kita buka Amsal 3 ayat yang kelima. Saudara, mari kita buka sama-sama. Amsal pasal 3 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Pakai pengertiannya Tuhan. Percaya kepada Tuhan itu dengan segenap hatinya. Orang yang gak percaya kepada Tuhan itu gak akan sanggup untuk mentaati. Ada sebuah ilustrasi lama, saudara. Satu kali ada seorang pemain akrobat yang bisa jalan di atas tali itu, saudara. Dia jalan di atas tali begitu dan orang-orang menonton. Mulai dari jalan di atas tali, di dalam sirkus, lalu mulai lagi dengan sebuah tantangan yang lebih besar di antara 2 gedung, saudara ya, dia jalan di atas tali. Dan satu kali dia membuat sebuah tantangan yang dia melakukan sebuah tantangan yang luar biasa, dia berjalan di atas tali melintasi air terjun Niagara yang sangat gede. Saudara, yang namanya air terjun, berapa waktu yang lalu saya diajak jalan-jalan sama papa mamanya anak-anak kelas 6, saudara ya. Lihat air terjun, ternyata kalau di bawah air terjun tuh anginnya deras banget. Yang saya tuh gak pikir ya saudara ya, kayaknya kalau di foto-foto kan cuma sekedarnya aja. Tapi ternyata kalau di dekat air terjun itu semakin dekat itu semakin deras anginnya saudara. Nah apalagi kalau air terjunnya Niagara saudara ya, anginnya pasti sangat deras dan sangat berbahaya. Ketika dia mulai pertunjukan itu, wah semua orang rasanya tahan nafas saudara. Melihat dia mulai berjalan, semua orang rasanya takut nafas, takut nambahi angin saudara ya, takut nambahi jatuh saudara ya. Semua orang tahan nafas dan dia mulai berjalan di atas talinya itu saudara. Dan dia melewati dan itu berhasil dengan sangat baik. Dan semua orang tepuk tangan, wah hebat, hebat, hebat. Lalu dia berkata begini, oh kamu percaya kalau aku nanti jalan kembali ke sana lagi, saya akan tetap bisa berjalan dengan selamat? Semua orang berkata percaya, hebat, hebat pasti kamu bisa. Lalu dia bertanya lagi kedua kali, apakah kamu percaya kalau saya bahkan bawa orang untuk jalan ke sana, saya akan tetap jalan dengan selamat? Wah mereka semua berkata percaya, percaya, tepuk tangan lebih meriah saudara. Dan pertanyaan ketiga dia berkata, siapa yang mau tak gendong? Langsung gak ada yang jawab saudara ya, langsung gak ada yang jawab, cep semua. Tadi bilangnya percaya, percaya, asalkan gak menyentuh saya gitu kan ya saudara. Begitu dikatakan siapa yang mau tak gendong? Langsung gak ada yang jawab. Tiba-tiba seorang anak kecil datang dan berkata, saya mau. Dia berkata gitu, saya mau. Terus semua orang langsung melihat anak itu dengan melotot, gak ada yang berani ngomong, takut disuruh ganten nih. Ya tahu saudara ya, gak takut disuruh gantiin. Kalau anak ini gak boleh berarti kamu. Lah dia takut bagian itu saudara. Jadi digendonglah anak ini dan dia lewati tali itu dan dia sampai ke air terjun yang sebelah sana dengan selamat, dengan tidak kekurangan apapun. Dan semua orang tepuk tangan dengan sangat meriah. Diwawancarai reporter-reporter datang dan dia wawancara, termasuk anak ini diwawancarai. Nak, kamu bisa percaya sama orang itu. Kamu hebat kamu ya, kamu hebat. Kamu ini siapa? Dia tanya gitu. Dia reporternya dan anak ini jawab, saya anaknya. Saya anaknya. Saudara, berapa banyak dari kita berkata bahwa kita ini anaknya Tuhan. Tapi level percaya kita cuma level percaya penonton. Hari-hari ini ada resesi yang luar biasa di seluruh dunia. Teman saya berkata bahwa bahkan ketika dia pergi ke luar negeri itu airportnya kosong melompong. Makanya pariwisata digembur-gemburkan, ayo pergi, ayo pergi, ayo pergi. Kenapa? Karena begitu lesunya ekonomi sampai juga pariwisata itu turun begitu drastis. Resesi ada di mana-mana. Lalu dikatakan gini,
Percaya enggak saudara, kalau Tuhan itu sanggup membuat engkau resepsi, engkau tetap berkelimpahan di tengah-tengah resesi. Saudara yang percaya katakan amin. Amin, percaya ya. Percaya ya, betul ya, percaya ya. Percaya enggak saudara, kalau saudara di tengah-tengah resesi, saudara bayar perpuluhan, saudara tidak akan kekurangan. Amin. Pertanyaan ketiga, siapa yang bayar perpuluhan? Oh ya toh? Amin, iya aku percaya perpuluhan. Amin, amin. Biar dia Tuhan yang perpuluhan, Tuhan kan tahu keadaanku gitu. Kita persis kayak anak kecil, kayak penonton itu saudara. Tapi hanya anak kecil yang benar-benar anaknya yang akan percaya, ya gendong aku tahu aku pasti lewat. Dan siapa punya pengalaman yang luar biasa itu? Anak kecil ini. Anak kecil ini tidak pakai skill saudara. Dia cuma pakai satu, percaya toh. Dan dia bisa lewat itu air terjun itu. Berapa banyak dari kita, umur membuat kita kehilangan kepercayaan pada Tuhan. Umur membuat kita ini hilang nekat dengan Tuhan. Waktu kita muda kita berani keplek-keplekan sama Tuhan. Tapi waktu kita mulai tua kita mulai berhitung. Tuhan engkau kan tahu aku ini hidup hanya karena aku dikasih anakku Tuhan. Engkau tidak percaya Tuhan sanggup memberkati engkau. Ada orang yang berkata begini, aku percaya Tuhan itu bisa menyembuhkan aku. Aku percaya Tuhan itu Jehovah Rafa. Kita bahkan tahu bahasa lainnya, Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Tapi waktu kita sakit, bukan berarti kita nggak boleh ke dokter loh saudara. Berapa banyak kita ini tenggelam dalam kekhawatiran. Berapa banyak kita ini tenggelam dalam pikiran obatnya apa ya, obatnya apa ya, obatnya apa ya. Sampai kita nggak cari Tuhan. Karena kita sudah terlalu tenggelam di situ. Kita kehilangan yang namanya trust. Percaya sama Tuhan. Kayaknya kata-kata percaya itu sampai cuman jujur aja. Cuman ngomong tok. Tapi firman Tuhan bilang loh, nanti kalau Tuhan datang lagi, yang Tuhan cari apa? Iman. Saya percaya bahwa Tuhan tuh datang akan tidak lama lagi kok. Saudara kalau lihat dulu kalau dibilang resesi. Saudara ya tiap kali dibilang kayak gitu. Tapi hari-hari ini tiba-tiba semua tuh kayak semua tuh kayak benar-benar menekan seperti belum pernah sebelumnya. Yang namanya perang bangsa-bangsa ini benar-benar perang beneran saudara. Bukan cuman perang yang perang dingin seperti zaman dulu. Dan ini masih akan menuju kepada kejatuhan yang lebih besar. Saya percaya Tuhan segera datang. Tapi pertanyaannya gini, kalau Tuhan datang, tiap orang gak tunggu Tuhan datang waktu Tuhan kiamat kan. Bisa aja habis pulang ini Tuhan datang buat kita kan. Tuhan bisa datang waktu kita tidur. Tuhan bisa datang waktu kapan aja. Pertanyaannya, kalau Tuhan datang sama kita masih punya iman enggak? Masih punya trust enggak? Masih punya percaya enggak? Tuhan, kalau soal ke gereja dan pelayananku aku percaya, tapi kalau soal duit aku enggak percaya. Tuhan, kalau soal jiwa-jiwa F aku menjangkau, aku percaya. Tapi soal kesembuhanku aku enggak percaya. Kita tuh suka berpilih, makanya berkat enggak datang. Karena ingat tadi, level kita, level ketaatan kita, itu menentukan level berkat kita. Bukan artinya saudara, kalau saudara taat, saudara soge. Bukan gitu, karena berkat tidak selalu hanya uang. Ada banyak aspek dalam hidup ini yang namanya berkat. Ada banyak orang-orang kaya yang bingung dengan anaknya yang rusak, bingung dengan hartanya yang jatuh begitu rupa, begitu diwariskan dan itu jatuh begitu rupa. Apakah itu berkat? Saudara, kalau saudara hari ini saudara bisa lihat anak-anak saudara ditoto satu-satu sama Tuhan, saudara bisa lihat itu berkat. Tidak banyak orang juga sudah bisa melakukan hal yang sama. Tapi pertanyaannya gini, seberapa kita mau percaya? Saudara tidak mungkin bisa taat kalau saudara nggak percaya. Saudara tidak mungkin berani naik di gendongan Tuhan kalau saudara tidak percaya. Ayo tanya sama diri kita sendiri, masih tidak aku percaya? Seberapa aku percaya sama Tuhan? Apakah buat keuanganku aku percaya?
Apakah buat anak-anakku aku percaya? Apakah buat jodohku aku percaya? Apakah buat masa depanku aku percaya? Seberapa aku masih percaya kepada Tuhan. Yang kedua saudara ya, apa yang dibutuhkan supaya kita ini punya ketaatan yang penuh hormat. Yang kedua adalah lari dari yang jahat. Mari kita buka dalam Efesus 4 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-32. Firman Tuhan berkata, Efesus 4 ayat 25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita ini adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras. Dan melakukan pekerjaannya yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, di dalam kalau kita ini mau taat yang penuh hormat kepada Tuhan, kita perlu yang namanya lari dari yang jahat. Membuang semua hal yang buat Tuhan itu menjijikkan. Buang yang namanya dosa. Nah, saudara, tidak bisa kita yang namanya kita ini di satu sisi kita taat, tapi di sisi yang lain kita tetap simpan dosanya. Gak bisa. Artinya gini, gak bisa kita di satu sisi kita berkata begini, oh ya, aku melayani, aku peduli kepada jiwa-jiwa. Ini satu sisi. Di sisi yang lain, aku buka situs porno. Aku buka hal-hal yang najis di handphoneku. Kita bisa bilang gini, hal-hal yang porno, hal-hal yang najis gak ada hubungannya kan sama jiwa-jiwa. Saudara, gak bisa saudara. Taat itu gak hormat namanya. Itu gak sebuah penghormatan. Saya seorang guru saudara. Beberapa kali di sekolah, kami itu lihat anak-anak, karena sebetulnya guru itu menyimpan banyak rahasia anak-anak saudara. Satu kali guru kami itu mendapati ada seorang anak, dia mengatakan sesuatu yang sangat tidak pantas, gitu. Sesuatu yang saru gitu ya saudara, yang tidak pantas buat seorang anak yang usia segitu mengatakan hal seperti itu. Masuklah dia di kantor saudara ya, biasa guru-guru kan gitu saudara ya. Tapi kita nggak langsung marahin di depan umum, kenapa? Karena kita pengen nih anak ini ngomong. Masuk ke kantor, kok kamu bisa ngomong gitu? Kamu tahu omongan kayak gitu dari mana? Dari YouTube, dia bilang gitu, dari YouTube. Lah saya bingung saudara, tanya lagi kita, kok kamu bisa buka YouTube yang kayak gitu? Emang papa mamamu tahu kamu buka YouTube kayak gitu? Enggak tahu. Dia bilang gitu, enggak tahu. Lah terus, emang kamu punya HP? Kan kamu kan kalau ini kan kamu enggak pegang HP sendiri, kan orang tuanya tuh yang selalu pegang HP-nya gitu. Iya, waktu papaku tidur aku buka HP papaku. Ya saudara, ya tahu saudara ya. Saya langsung tepuk jidat saudara. Gimana ya ini? Gimana ya ngomongnya ya? Masa papanya yang di BP saudara ya? Gimana dong kalau anaknya tuh buka yang gak pantas berasal dari HP papanya gitu. Dari histori papanya, FYP papanya. Karena papanya sering buka yang kayak gitu, otomatis kan story-storynya tuh yang keluar kan kira-kira kayak gitu saudara. Ada lagi nanti yang ngomongnya udah hal-hal yang agak pantas banget.
Dari mana? Sederhana, saudara. Saya tanya, memang HP-mu bisa? Enggak bisa. Sama mamaku, HP-ku dikunci, dikasih yang YouTube Kids kalau nggak salah atau apa gitu kan namanya. Oke? Lah kok kamu bisa buka yang aneh-aneh gitu? Iya, dari HP papaku. Banyakan anak-anak ngomong dari HP papanya, saudara ya. Kebanyakan begitu. Jadi saya jadi kerada, what? Saudara, gak bisa gitu saudara. Saudara, kita mau didik anak kita. Anak-anak kamu harus taat ya. Kamu harus cinta Tuhan ya. Nih kayak papa nih, taat cinta Tuhan gitu. Tunggu sampai anak-anak kita buka handphone kita. Langsung itu semua perkataan kita langsung dibuang ke sampah saudara. Ganti teladan baru saudara ya. Lalu kita heran dan kita berkata gini, siapa ini yang temennya yang ngajari anak saya. Karena anak saya itu di rumah itu handphonenya sudah saya kunci. Saudara, handphone anak-anak dikunci, handphone saudara nggak ada kunci saudara ya. Pikiran kita nggak kunci saudara. Gak bisa. Di satu sisi yang satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Buang, lari dari yang jahat, lari dari yang najis, lari dari semua yang kita tahu bahwa kalau kita lihat itu di depan umum kita merasa bahwa itu kita malu, berarti itu nggak pantas kita tahu. Itu Roh Kudus sudah kasih tahu di dalam hati kita. Ya berarti jangan dikerjakan. Kalau kita aja di depan umum kita merasa bahwa itu sesuatu yang akan mempermalukan kita, kok kita lakukan itu diam-diam. Kita pikir kita nggak ada orang lihat. Roh Kudus lihat kita saudara. Tuhan lihat saudara ya. Tuhan lihat. Kita perlu yang namanya punya hati yang mau membuang semua yang menjijikkan. Hal pertama yang dikorbankan waktu kita membuang adalah daging kita. Enak kita. Karena semua dosa itu sepertinya rasanya tuh enak, menyenangkan. Kayak membuat kita itu kayak, gak apa-apa lah, gak apa-apa. Selalu ada alasan buat melakukan dosa. Tapi saudara, firman Tuhan berkata gini, itu daging, buang. Sebab itu menjadikan penghalang buat kita ini. Buat kita ini menerima yang namanya janji atau berkat Tuhan. Hal ketiga saudara ya, yang pertama tadi untuk kita ini punya percaya yang penuh hormat, kita perlu yang namanya percaya kepada Tuhan. Kita punya ketaatan yang penuh hormat maksud saya. Kita perlu yang namanya punya trust, punya percaya. Yang kedua kita perlu lari dari yang jahat. Dan hal yang ketiga saudara, hal yang ketiga adalah melakukan yang terbaik saat menunggu. Supaya kita ini punya ketaatan yang penuh hormat, kita ini perlu yang namanya tetap melakukan yang terbaik waktu nunggu. Saudara, kita semua pasti pernah nunggu. Enggak tahu itu nunggu di dokter, enggak tahu itu nunggu kereta api datang, enggak tahu itu nunggu teman kita yang janjian, enggak tahu itu nunggu gerbang sekolah dibuka, enggak tahu itu nunggu apa, nunggu diapeli, nunggu pacarnya telepon gitu kan ya. Udah janji enggak telepon, nunggu katanya mau dijemput, enggak dijemput. Namanya nunggu semua orang pernah saudara. Nah pertanyaannya gini, biasanya kita tuh kalau nunggu tuh ngapain? Hal yang paling menyebalkan kalau menunggu di toilet, saudara ya, udah lama toiletnya nggak kebuka-buka. Nah ini saudara ya, ini pasti saya sudah jadi, kalau di toilet pria itu saya lihat kalau saya sama Pak Lukas sama-sama masuk ke toilet, sama-sama toiletnya rame, sama-sama toiletnya antri, tapi kenapa ya kalau toilet pria itu bisa cepetan? Dia pasti akan keluar duluan. Sementara kita yang di toilet wanita tuh kita masih nunggu lama gitu. Ibu-ibu pasti ngerti maksud saya. Bapak-bapak juga pernah nunggu kan ya, ibu-ibunya gitu. Nunggu lama gitu. Bahkan saudara kalau sudah nunggu antrian itu di depan gitu ya. Sudah ada yang mulai goyang-goyang gitu kan ya saudara ya. Jalan-jalan sudah gedruk-gedruk sana sini. Sudah mulai tok. Gak buka-buka gitu ya. Nah pertanyaan saya gini. Kalau saudara waktu nunggu, saudara makin lihat ke arahnya pintu yang gak kebuka itu, saudara makin ngapain hati saudara? Makin gelisah, benar gak? Makin deg-deg itu ya saudara ya, gerak jalannya tuh makin cepat saudara. Kalau saudara makin tunggu, gerak jalan saudara makin cepat. Tapi kalau saudara mau supaya saudara bisa ini, saudara ngapain? Pandangan saudara akan pindahin kemana-mana lain. Betul gak saudara? Aduh jangan lihat situ-situ lagi. Saya pikir-pikir yang lain. Supaya kita ini pikiran kita teralihkan kepada yang lain. Tidak terus ke arah sana.
ada banyak dari kita, waktu kita menunggu janji Tuhan, kita itu makin hari makin gak sabar. Dan makin kita menunggu, makin kita lihat-lihat, kita makin gak sabar. Padahal pada waktu kita nunggu itu sebetulnya ada banyak hal lain yang Tuhan itu suruh kita selesaikan terlebih dahulu. Tapi kita gak selesaikan. Kita cuma tunggu pintu terbuka, kapan Tuhan, cepet Tuhan. Kalau enggak sekarang aku malu, aku ngambek, aku enggak ke gereja lagi nih. Allah Tuhan gitu, ya tuh saudara. Padahal yang tepat di depan kita enggak kerjakan baik-baik. Tapi kita sibuk lihat itu, situ, aku mau itu. Nah ketaatan firman Tuhan berkata gini. Hal ketiga yang kita akan kerjakan, yang perlu dilakukan adalah kita harus melakukan yang terbaik pada waktu menunggu. Kita buka Mazmur. Firman Tuhan berkata, Mazmur 27 ayat 14. Mazmur 27 ayat 14 firman Tuhan berkata begini. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya. Diulang lagi, nantikanlah Tuhan. Kalau kita tunggu, kita memang ada waktu di mana kita harus seperti orang menanti, seperti orang menunggu. Berarti gini, kalau dikatakan sampai ada kata-kata 2 kali nantikan Tuhan, berarti ada waktu jeda di mana itu sebelum jadi kenyataan, itu ada waktu di mana kita harus ngisi sebuah penantian, ada waktu penantian. Nah pertanyaannya gini, lalu ngapain waktu kita nunggu? Ngapain waktu kita nih sedang mau menantikan Tuhan? Saudara, ada orang yang waktu yang menantikan Tuhan, saking menanti-nantinya Tuhan, itu sampai dia lupa bersyukur. Dia tiap kali berdoa, dia berkata begini, Tuhan kapan toh Tuhan, cepet toh Tuhan, kapan toh Tuhan, gitu kan saudara ya. Tuhan aku udah berseru-seru loh Tuhan, aku sudah berdoa loh Tuhan, ini sudah bulan keempat aku berdoa. Mau sampai kapan Tuhan, mau sampai kapan? Tuhan tak kasih deadline ya Tuhan. Waduh kita kasih deadline Tuhan. Kalau sampai bulan ke-6 Tuhan tidak jawab, artinya memang Tuhan tidak berkuasa. Sudah kalau gitu aku akan pindah, aku akan mogok. Loh saudara kadang-kadang kita tuh gitu. Tuhan kapan toh Tuhan, umurku loh Tuhan sudah segini, jodohnya datangnya kapan? Tuhan kapan toh Tuhan, katanya Tuhan itu mau ngasih aku pekerjaan yang baik. Aku ini loh Tuhan uangku sudah tidak cukup, kapan. Saudara. Nah mari kita akan lihat apa yang harus kita lakukan waktu kita ini menantikan Tuhan. Yang pertama kita perlu namanya bersyukur, syukuri dulu. Tuhan terima kasih Tuhan, aku hari ini butuh kerjaan, aku belum punya kerjaan. Saudara lihat dompet saudara, uang saudara tinggal 20.000. Tapi aku bersyukur Tuhan, aku masih punya 20.000. Bisa enggak saudara ya? Kan biasanya kita gini, Tuhan uangku tapi tinggal 20.000 ini, terus piye? Gitu kan saudara. Nah rubah saudara. Jangan gitu. Tapi saudara kita bikin jadi syukur. Tuhan tapi aku berterima kasih masih punya 20.000. Dan bukan cuma 20.000 aku punya Tuhan yang tidak terbatas. Jadi isi dompetku ini adalah 20.000 ditambah Tuhan yang tidak terbatas. Aku tahu itu sangat ajaib, itu cukup buat aku. Aku berterima kasih, aku percaya pekerjaan yang tepat segera datang. Ada banyak orang berkata kepada saya hari-hari ini, cari pekerjaan begitu sulit katanya, begitu. Jadi juga masuk di beberapa ulasan Gen Z, generasi Z hari ini yang orang-orang anak-anak yang cari kerja, tiba-tiba ngalami yang namanya kesulitan mencari pekerjaan yang sangat hebat. Kemarin kami buka lowongan pekerjaan dan waktu kami buka lowongan pekerjaan beberapa orang berkata begini, saya sudah pergi bahkan ke kota-kota hanya untuk cari kerjaan dan saya tidak dapat kerja. Banyak orang juga takut memperkerjakannya saudara. Kenapa? Karena Gen Z ini kan tipe generasi. Gen Z itu berarti sekitar umurnya 25-an gitu saudara ya, kira-kira sekitar segitu, 20 sekian. Kenapa orang takut memperkerjakan? Karena generasi yang
umur segitu ditengarai hari-hari ini buat orang-orang yang cari pekerja, yang punya pekerjaan adalah generasi yang tidak tahan tekanan, maunya instan. Jadi nanti kalau dikasih tekanan sedikit bakalan keluar. Jadi orang juga takut mau terima, saudara. Tapi juga banyak orang yang karena dia sudah, wah gaya nih pertamanya ya, banyak kerjaan, gampang cari kerjaan, dia keluar dan walhasil tidak dapat pekerjaan. Dan jangan dikira jualan online, kalau nggak berkat Tuhan juga nggak bisa, saudara ya. Nah, saudara, tapi bisa nggak kita, waktu kita ini sedang menunggu Tuhan memberkati kita, di dalam ketaatan kita itu menambahkan syukur di situ. Bersyukur dulu, terima kasih Tuhan, Tuhan terima kasih. Kedua, saudara tambahin di situ sukacita. Saudara bisa bayangkan, kalau saudara cari kerja, saudara dalam kondisi saudara yang kemarin ini selalu ngedumel terus ya, alah Tuhan kapan ya Tuhan, kapan ya, alah enggak untuk kerja gini gitu. Aduh wajah saudara ini ya saudara ya, tambah banyak umur 20-an sudah keluar ini kerutnya yang di tengah-tengah mata ini saudara ya. Sudah gitu sudah belajar jadi monyong gitu karena sudah jarang ketawa tuh saudara ya, tambah monyong gitu. Waktu saudara dipanggil kerja, orang ngelihat saudara, walah rupanya kayak gini. Saudara kan kelihatan vibes-nya. Aduh orang ini orang yang gak positif, gak asik nih orang ini. Saudara pekerjaan sudah disediakan Tuhan buat saudara, luput. Juga termasuk kita ada orang-orang yang berkata gini, tunggu jodoh. Tapi kita ini waktu tunggu jodoh saudara ya, waduh kita ini susah bersyukur. Apa aja salah. Kalau nyari salah gampang banget. Jadi waktu jodoh datang, siapa yang mau anak perempuan yang mukanya bimoli, bibir monyong 5 cm, yang sukanya walah nanti baru terlambat sedikit, kamu gitu, kamu terlambat. Wah ya sudah saudara, besok gak dijemput lagi. Siapa yang mau anak laki yang ngambekan saudara? Yang gak bisa bersyukur, bocah lanang kok ngambekan. Lalu nanti kalau mau cari kerja nih jadinya apa, mau jadi kepala rumah tangga jadinya apa kok ngambekan. Saudara, jodoh gak jadi datang. Hal yang ketiga yang perlu ditambahkan waktu menunggu Tuhan. Syukur, sukacita, satu lagi. Mengusahakan yang ada di hadapan. Maksudnya gini saudara. Ayo kita belajar saudara ya, jadi orang Kristen kita ini bukan cuma memperlengkapi diri secara kerohanian, tapi saya percaya bahwa firman Tuhan itu sangat applicable, sangat dapat diaplikasikan di dalam hidup kita setiap hari. Saya kalau baca firman itu sering ngasih tahu saya, jangan gini, itu sangat sederhana. Prinsip-prinsip yang sangat sederhana. Mengusahakan yang ada di depan ini maksudnya gini saudara ya. Secara jasmani kita ini melakukan yang tepat di depan kita. Contoh, saudara langsung contoh aja. Kita cari jodoh. Nah gitu saudara ya. Aduh Tuhan aku tunggu jodoh yang terbaik dari Tuhan. Aku minta yang terbaik dari Tuhan. Yang pertama percaya. Buang yang jahat. Menunggu Tuhan, tunggu Tuhan, lakukan yang terbaik. Syukur sudah, sukacita sudah. Lalu kita mulai mengusahakan yang ada di hadapan. Ngapain saudara ya? Belajar dong, belajar make up dikit. Loh gitu loh saudara. Ya anak-anak muda belajar make up sedikit. Saudara belajar berdandan yang baik, yang rapi. Gak perlu mewah, tapi yang rapi. Saudara dilihat itu enak, sesuai saudara belajar. Oh badan saya tuh modelnya kayak gini ya, saya cocoknya pakai baju yang kayak gini. Oh kulit saya warnanya gini ya, saya cocoknya pakai warna yang kayak gini. Saudara punya skill naik saudara. Jadi saudara waktu saudara jangan-jangan banyak orang Kristen menunggu jodoh, syukur sudah, sukacita sudah, ngelomprot tetap saudara ya. Ngelomprot, weli, ambil guyang-guyu, terima kasih tapi weli, ambil mabune kompor, kabeh ambil lecek, kemeringat, kumus-kumus. Ya saudara ya bukan apa ya saudara ya. Ya jodoh saudara tuh yang masih pakai mata saudara ya. Ya kelewat saudara. Belajar untuk ya mengusahakan yang ada di depan yang saudara bisa lakukan. Kan enggak banyak yang saudara harus lakukan untuk hal itu. Saudara cuma perlu satu dua hal untuk saudara perlengkapi diri saudara. Berapa hari yang lalu saya lihat tutorial make up
seorang artis yang sangat konyol gitu ya. Dia bilang gini, saya itu untuk membuat make up saya itu saya pakainya kayak gini. Jadi make upnya yang wajahnya itu putih, lalu lehernya coklat. Saudara ya, terus alisnya itu seperti sabit gitu, dari depan sampai belakang, les gitu. Bukan jelek, cuma les gitu saudara ya. Sama mukanya putih dan lehernya coklat dan telinganya coklat. Nah saudara, saya tuh jadi teringat saudara. Jangan-jangan saudara itu juga kalau saudara cari jodoh, nanti kalau leher saudara coklat juga yang cari jodoh, yang sedang jodoh saudara datang tuh bingung gitu loh. Ini ada apa ya, ini apa sakit kulit, apa panunya rata, apa gitu kan ya saudara ya. Perlu kita punya skill lah, ngerti, oh bedaan tuh kayak gini lah. Gitu ya saudara ya. Kalau anak laki, oh yang namanya bau ketek itu jangan. Kita harus selalu harum, mandi yang bersih. Gitu saudara. Lakukan dulu yang di depan saudara. Kalau saudara punya usaha, ya contoh ya saudara. Contoh saudara. Saudara ditambahin syukur di situ sudah. Saudara sukacita di situ sudah. Tapi saudara perlu mengusahakan sedikit lagi. Tambahin skill saudara. Tambahin skill saudara. Saudara kalau lihat hari ini, dulu yang namanya bank itu saudara ya. Itu adalah tempat yang paling membosankan menurut saya. Setelah kantor-kantor yang lain. Setelah kantor pos gitu saudara ya. Kalau kantor pos kan gak ada orangnya saudara, langsung masuk gak ada apa-apa benar-benar gitu. Dulu bank kan ya kayak gitu, nunggu orang lama. Tapi kalau sudah lihat hari ini, satpamnya aja harus yang gede gagah ganteng. Yang bagus. Ya enggak ganteng-ganteng gimana artis gitu, tapi harus yang penampilannya menarik. Saudara baru mau masuk aja, saudara pakai gembel masuk ke bank, langsung dibukain pintu. Selamat siang Bu. Ada perlu apa? Bisa saya bantu? Mau ketemu teller atau customer service? Maunya apa? Mau nabung atau mau buka rekening? Mau apa? Begitu saudara oh iya saya ambilkan nomornya, ini nomornya. Tolong Bu, bukunya Bu, saya serviskan masuk ke dalam ya. Nanti Ibu tinggal dipanggil, itu sudah disiapkan dari dalam. Loh itu baru bank loh saudara. Lah itu dan bank itu berlomba-lomba dari mana? Dari satpamnya. Saudara. Lah kalau kita punya tempat usaha, disaingi sebelah kita ngamuk, tapi tempat kita tidak upgrade, iya gak masuk akal saudara. Anak Tuhan harus upgrade, usahakan yang di depan saudara, contoh. Oh saya punya tempat makan, baik ini yang pertama saya lakukan, saya akan bikin meja saya sangat bersih. Meja saya sangat bersih. Orang lain pakai meja biasa. Kadang-kadang mejanya ngelupek, enggak apa-apa. Kita pikir alah wong gitu aja kok. Siapa yang merhatiin? Tapi kita enggak. Begitu ngelopek, kita ganti itu. Kita selalu rapi, selalu bersih. Orang kalau masuk, saudara, orang itu enggak takut tetanus, saudara ya. Kenapa? Aduh meja ini kok ngelopek, engko nek aku kena kecokrok pakune tetanus saya gitu. Enggak, nyaman aja pokoknya. Jadi nanti begitu dia mau makan, dia ingat, jangan yang situ, yang sana aja bersih tempatnya. Tambahi lagi saudara, tambahi skill lagi, apa? Ramah. Ada sebuah tempat itu, dia tiap kali datang, dia langsung bilang gini, Noni, Ibu ini mau apa? Dia bilang gitu, Ibu ini mau apa? Kayak biasa atau enggak biasa? Loh, pertanyaannya gitu saudara. Kayak biasa apa enggak biasa? Orang lain yang ngeladeni, dia langsung bilang, jangan kasih ini, jangan kasih itu. Enggak pakai nasi, sayurnya enggak perlu banyak-banyak. Kasih dia tambahan ini, dia selalu mau tambahan ini. Saya enggak pakai ngomong saudara, saya cuma duduk saudara. Begitu saya bilang biasa, menu kata-kata biasa itu semua itinerary-nya udah keluar saudara. Langsung pakai ini, yang ini yang banyak, yang ini sedikit aja, yang ini, loh gitu saudara. Jadi tiap kali saya duduk tuh kayak saya seneng gitu, kayak merasa kayak aduh orang ini sudah ngerti saya. Nah saudara itu tambahan-tambahan sedikit. Usahakan yang di depan saudara, usaha saudara apa aja itu. Upgrading sedikit. Setia mengusahakan yang tepat di depan saudara. Melayani lebih baik, skill saudara upgrading lagi. Nah Tuhan itu memang seneng loh membuat kita menunggu. Kenapa kok Tuhan seneng membuat kita menunggu? Sebab saudara
sebetulnya waktu kita menunggu, Tuhan itu menyediakan sesuatu yang terbaik buat kita. Yang paling tepat. Semua yang gerusa-gerusu, semua yang cepat-cepat biasanya tidak baik dan tidak tepat. Contoh, aku mau jodohku sekarang Tuhan, pokoknya sekarang. Jadi kita langsung searching seadanya. Lah ini dia gitu ya, silikiti anak dia, iya ini dia. Kita langsung udah pokoknya sikat aja. Siapa tahu jodoh saudara itu Tuhan baru siapkan. Jodoh saudara itu belum punya kerjaan. Tuhan masih mau kasih dia kerjaan. Supaya waktu datang kepada saudara dia sudah mapan. Siapa tahu saudara, jodoh saudara itu pekerjaan yang saudara butuhkan hari ini itu memang sudah Tuhan siapkan, sudah. Tapi hari ini mungkin lowongan pekerjaannya belum dibuka. Tuhan sedang mau urus dulu. Dan seolah-olah, aduh kok aku enggak dapat kerjaan ya, aku kok enggak dapat kerjaan ya. Enggak. Tuhan sedang menyediakan yang terbaik. Pertanyaannya gini, kalau yang terbaik datang, siap enggak kita menerima yang terbaik? Pantas enggak kita menerima yang terbaik? Dari mana kita siap, dari mana kita pantas, waktu kita nunggu lakukan yang terbaik buat Tuhan. Lakukan yang terbaik, upgrading diri kita sendiri. Saya undang para pemain musik. Ada 3 hal yang hari ini kita belajar Bapak Ibu, bahwa untuk kita ini punya ketaatan yang penuh hormat, perlu yang namanya percaya nomor 1. Perlu yang namanya kedua lari dari yang jahat. Dan yang ketiga adalah melakukan yang terbaik saat menunggu. Yang mana yang hari ini saudara paling perlu saudara ambil dulu. Dan percayalah bahwa di dalam ketaatan di situ ada berkat.